Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Nilamsari dan ini rekan saya Nurjinawati. Oke, kali ini kembali lagi di podcast Staff Advokasi Part 2 bersama tamu undangan yaitu Bu Dini Islamiati, SPSI, selaku Guru Bimbingan Konseling SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Di topik hari ini kita akan membahas soal permasalahan remaja. Apa sih permasalahan remaja? Permasalahan remaja itu permasalahan remaja yang dialami secara fisik maupun secara mental. Baik, mari kita dengarkan pendapat tentang permasalahan remaja oleh Bu Dini. Menurut Ibu nih, permasalahan remaja itu apa sih, Bu? Maksudnya gimana nih permasalahan? Mungkin lebih tepatnya serba-serbi kali ya. Iya. Aku remaja itu kayak gimana? Iya. Kayak gitu. Ya kalau definisinya remaja itu biasanya bisa disebut remaja kan fase perkembangan manusia tuh ada dari bayi, anak-anak awal, anak akhir, remaja, dewasa awal sampai dewasa akhir atau lansia. Biasanya remaja udah masuk mulai masa remaja itu usianya juga beda-beda. Kalau masuk masa remaja itu biasanya dari umur 12 tahun sampai 18 tahun. Nah nanti buat masuk ke masa dewasa awalnya baru beda-beda. Biasanya kalau perempuan lebih dulu dewasanya. Kalau perempuan masuk masa dewasa di umur 19, kalau laki-laki masuk masa dewasa di umur 21. Apa betul mental anak remaja sekarang tuh mudah down gitu? Kalau dibilang mental anak sekarang mudah down, biasanya itu kan belum ada penelitian yang jelas ya. Tapi biasanya kenapa mudah down itu dipengaruhi oleh lingkungan. Biasanya pola asuh orang tuanya, terus yang kedua lingkungan sekitarnya, terus adat atau budaya lingkungannya kayak gitu. Nah tapi kan manusia itu yang masih di zaman sekarang masih ada nih, kan ada generasinya ya. Ada baby boomer, tahu nggak baby boomer? Apa tuh Baby boomer itu tahun orang-orang kelahiran tahun 60-an itu juga nggak bisa spesifikasi ya. Terus ada Gen X itu yang lahir di tahun 70-an. Terus ada setelah Gen X ada namanya milenial. Milenial itu dari tahun 80 sampai 90-an. Tapi lebih tepatnya sih sampai tahun 95. Nah, ibu ini generasi milenial. Nah, kalian udah dari tahun 96 itu Gen Z. Nah, mungkin yang membedakan karakternya biasanya kan ada omongan kayak gini. Ih, kenapa sih orang tua sukanya ceramah mulu? Iya, sukanya ngebilangin mulu. Nah karena kita beda generasi, apalagi si baby boomer tuh, si orang tua. Apalagi kalau ketemu nenek, kakek, pasti dikit-dikit diceramahin. Sedangkan si Gen Z itu paling males dengerin omongan orang. Oke, kira-kira yang termasuk dalam kenakalan remaja itu apa sih? Yang termasuk dalam kenakalan remaja sebenarnya banyak ya. Misalkan kalau mau dispesifikasikan zaman sekarang itu ya, kenapa sekarang tuh terekspos? Kalau dulu mungkin sama aja, remaja zaman dulu juga sama aja sebenarnya, sama-sama nakal, cuma zaman dulu nggak ada media yang bisa mengekspos kenakalannya. Jadi suka ada omongan, ih kalau dulu mah zaman saya mah begini, kok zaman kamu lebih parah sih, kan suka ada omong gitu. Padahal zaman dulu tuh nggak ada media yang mengekspos, nggak ada medianya. Sedangkan mungkin di tahun 90-an 2000-an tuh paling handycam pakainya. Handycam itu kan paling berapa orang yang punya? Nggak semua. Iya, nggak semua. Tapi kalau sekarang punya HP bisa dibeli 400.000, udah punya kamera dan segala macam, bisa nge-share di sosial media. Makanya
suka dibilang di kalangan masyarakat anak sekarang lebih bandel. Ya, terus apa sih kenakalannya? Biasanya yang dilakukan anak remaja itu mau terlihat keren, karena mau terlihat keren, karena mau diakui dia punya apa namanya nih, anak remaja itu kan pengen punya apa ya, oh saya ini ada loh, Iya, iya. nurutin gengsi, itu namanya apa ya, Kayak menunjuk apa ya? bukan narsistik. Oh, iya. Remaja Iya, itu iya. sifatnya narsistik. Gue ini ada loh dengan dia mengutarakan gimana caranya dia terlihat orang dengan dia mengekspos kenakalannya, dengan dia mengekspos apapun yang gak penting-penting sampai joget-joget di TikTok itu diekspos. Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak hal positif aja yang diekspos? Misalkan nih, aduh gimana nih caranya saya berprestasi? Nggak apa-apa dibilang sombong, misalkan nge-share ranking berapa di rapotnya dan segala macam supaya orang-orang yang ngeliat itu lebih termotivasi. Ya, jadi secara nggak langsung si anak ini bisa memberikan pengaruh positif supaya dia lebih termotivasi daripada ekspos kenakalan pakai baju crop. Ya, padahal di dalam agama udah jelas batasan-batasan sampai mana Auratnya. ya, tapi zaman sekarang itu jadi mode, Iya. jadi style, terus mabok-mabokan. Apalagi anak usia sekarang itu bukan anak tingkat SMK aja, ternyata anak SMP udah jadi juga pengedar. iya. Ternyata anak SMP udah hamil di luar nikah. Terus ternyata apalagi udah minum minuman keras. Terus kalau dulu paling gini, kalau orang tua itu hanya was-was sama anak laki-laki. Duh, jangan sampai nih anak apa, duh saya takut anak laki-laki saya minuman keras. Aduh saya takut dia pulangnya kemalaman nanti pergaulan enggak. Tapi kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu anak laki anak perempuan sama aja. Ya. Kalau sekarang itu nyari anak perempuan juga susah, jam 1 belum sampai di rumah. Gitu. Mungkin ya ada pengaruh pola yang dulu-dulunya pasti. Kenapa sampai anak sekarang itu bisa bebas? Mungkin pasti ada pengaruh dari pola-pola ke belakangnya. Ya, kalau dulu tuh gini, ada peraturan kalau kamu kan anak perempuan, kamu harus sampai rumah maghrib. Oh, iya. Zaman sekarang nih, kalau misalkan pengalaman ibu home visit dan sebagainya, itu kalau tanya ke orang tuanya jam berapa anak ibu biasanya pulang? Kadang jam 3 bu, kadang jam 1, kadang baru pulang subuh, kadang ganti baju doang. Ya Allah. Ternyata anaknya perempuan. Kirain laki-laki ya. Jadi kita bingung ya, Iya. kalau dibilang salah media juga gak bisa disalahkan juga, dibilang salah orang tua juga gak bisa disalahkan. Pasti banyak faktornya karena ada polanya yang salah. Gimana ya motivasi untuk anak remaja zaman sekarang? Kalau ibu tuh dulu sering dimotivasi kayak gini sama guru ibu ya. Oh, guru keren banget. Katanya gini, al waktu asnan minaz zahabi, waktu itu lebih berharga daripada emas. Emas itu kan mahal banget ya. Iya. Ya. Berarti ada yang lebih mahal dong daripada emas. Pas ibu rasain ternyata itu benar. Ibu suka dulu mikir gini, andai kan dulu saya nggak lalai, andai kan dulu saya nggak pacaran, mungkin saya udah lebih dari ini. Nah, supaya nggak ada andai-andai itu, makanya pergunakan waktu sebaik mungkin karena waktu itu nggak bisa balik lagi. Waktu itu terus berputar. Daripada kita yang dikejar waktu, lebih baik kita yang manage waktu. Kenapa kita bisa nakal? Kenapa kita bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu? Karena nggak ada manajemen waktunya. Sih. Terus ada lagi nasihat, satu lagi ya. Iya, lanjut. Ini penting banget. Tinggalkan kenikmatan sesaat demi masa depan. Apa sih kenikmatan sesaat itu? Nakal-nakal itu semua kenikmatan sesaat. Ngumpul, nongkrong-nongkrong, minum minuman keras. Efeknya, tapi jangka panjang.
Ya, misalkan hari ini kita tawuran, Iya. efeknya kan kalau ketahuan guru dihukum dari sekolah, efeknya kalau ketahuan polisi di penjara dulu. Ditahan. Padahal cuma kenikmatan sesaat yang mungkin aja juga nggak nikmat banget ya kan. Tapi andai kan kita bisa manage waktu kita, daripada dipakai tawuran mendingan gua pakai belajar atau enggak ngerasa kayaknya hafalan gua bagus deh, kayaknya gua cepet ngafal deh, kenapa enggak buka-buka buku ngafal atau mungkin ya anak sekarang tuh kan hobinya jualan ya. Iya. Kenapa nggak jualan atau yang lain bisa ngisi waktu kosongnya buat hal-hal yang positif, menghasilkan Iya. daripada cuman nikmat-nikmat sesaat aja kayak gitu sih. Oke teman-teman, dari diskusi kita hari ini ada 3 kesimpulan, yaitu evaluasi diri sendiri, manajemen waktu, dan tinggalkan kenikmatan sesaat demi masa depan. Oke teman-teman, saya Berliana Nilamsari dan ini rekan saya Nurjinawati. dan Budini Islamiati. Kita pamit undur diri. See you next episode. Bye bye.